cahayanya kami bersatu langkah Udhkuru, ingatlah olehmu sekalian, nikmati, nikmatku, allati yang an'amtu, aku telah berikan nikmat alaikum kepadamu. Jadi Bani Israel diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka tahu bahwa mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan semua atas nikmat dari Allah. Dipanggil tuh yang hidup di kota Madinah, bisyukri, dengan cara bersyukur, alaiha, atas nikmat Allah yang Allah berikan. Jadi disuruh bersyukur. Caranya bagaimana bersyukurnya? Bitaati, dengan taat kepada Allah. Jadi jangan nyimpang lagi, udah. Jadi harus percaya dan mengikuti Allah serta Rasulullah SAW. Karena Bani Israel ini mereka tahu ciri dan sifat Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengenal Nabi seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Bayangin. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani itu mereka mengenal Nabi seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Kenapa mereka tahu? Karena di dalam Taurat dan Injil Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, itu mereka selalu berdoa memohon kepada Allah, bertawassul kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammadnya belum lahir. Ya, gitu. Nabi belum lahir, mereka sebut tuh apa doanya? Allahumma nsurna bin nabiyil mab'uthi akhir zaman. Ya Allah, tolong kami dengan wasilah Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Itu nabinya belum ada, belum lahir. Jadi nabinya belum lahir, mereka sudah bertawassul kepada Rasul. Setelah lahir disuruh beriman. Oh enggak, disuruh beriman kagak mah. Maka diingatkan oleh Allah, ya Bani Israil dzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Bersyukur alaiha, atas nikmat Allah, bitaati, dengan taat kepada Allah. Taat. Karena udah jelas di dalam Injil dan di dalam Taurat. Nah, begitu. Cuman Nabi nggak boleh maksa. Jadi cara mendakwahkan Islam itu nggak boleh maksa. La ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Itu nggak boleh. Jadi kalau mau beriman silakan, mau tidak beriman juga. Cuma itu tadi konsekuensinya tanggung sendiri. Bani Israel itu, Bani Israel itu wa anni faddaltukum, dan bahwasanya aku telah memberikan keutamaan kepadamu. Siapa yang diberikan keutamaan? Aba'akum, bapak moyang mereka, bapak-bapaknya dulu, kakek neneknya mereka di zaman Nabi Musa alaihis selamat dari Fir'aun, nyebrang lautan, dikasih fasilitas oleh Allah di dataran Manna was Salwa. Bayangin tuh.
kasih kitab Taurat, kasih itu. Tapi mereka rubah sifat Nabi Muhammad, dibilang itu. Itu tuh. Allah nyuruh apa? Syukurnya taat kepada Allah. Allah nggak nuntut apa-apa sama manusia. Allah nggak nuntut apa-apa. Bitoati, dengan taat kepada aku. Taat kepada aku ya mengakui tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Nah, karena pada saat itu Nabi diutus, berarti beriman kepada Rasulullah. Banyak di antara mereka yang tidak beriman. Wa anni faddaltukum, dan bahwasanya aku telah memberikan keutamaan kepadamu, ai aba'akum. Dulu Bani Israel mulia. Sekarang yang paling mulia siapa? Umat Nabi Muhammad. Ini bukan Yahudi, bukan. Yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad. Itu dulu di masanya alal alamin, di atas semesta raya, alimi zamanihim, di masa zaman mereka. Jadi sekarang siapa yang mulia? Ya umat Nabi Muhammad, jangan bangga Yahudi. Umat Nabi Muhammad luar biasa. Jadi umat Nabi Muhammad ini mulia sekali. Yang mulia di zaman. Kalau yang Yahudi sekarang, nah, bukan yang dihitam oleh Quran, bukan Israel yang dihitam atau dibicarakan di dalam Wattaqu. Apa ancaman Allah? Kalau ente nggak taat sama aku, kata Allah, kamu tidak tunduk kepada aku, tidak bersyukur terhadap nikmatku, wattaqu, takutlah, khofu, takutlah olehmu, yauman, suatu hari itu. Jadi pada satu hari itu mesti datang. Cuman hari itu hanya Allah yang tahu. Itu namanya misteri, sirrun min asrarullah, rahasia dari rahasia Allah. Biar apa? Manusia mau atau tidak. La tajzi, tidak dapat membela bihi, pada hari itu, nafsun, satu jiwa, an nafsin, dari jiwa yang lain, syai'an, sedikit pun. Ya, hari itu nggak ada yang bisa nolong. Wa yaumul qiyamati, yaitu hari ini nggak ada yang bisa nolong hari itu. Gitu. Jadi takut, kata Allah, takutlah kamu. Wala yuqbalu, dan tidak dapat ditebus bita walia minha, dari diri itu. Saya aja ya Allah siksa, nggak bisa. Bapak saya nggak, saya gantinya dah, nggak bisa. Saya cinta sama orang tua saya, gantinya dia, saya dah. Gitu, atau pacar saya gantinya, nggak bisa. Atau istri saya gantiin ya Allah. Jadi kalau dicambuk 2 kali double ininya, nggak bisa. Jadi nggak bisa digantiin, nggak bisa dibadal. Kalau bisa dibadal, apa tuh? Ya tetap aja kan. Minha safa'atun, dari nafsu itu safa'atun, safa'at. Jadi nggak bisa digantiin. Allah cuma nyuruh beriman kepada Allah, nggak nuntut apa-apa. Apa yang berat dari umat Islam? Umat Nabi Muhammad yang paling berat apa? Yang ada. Siapa bilang umat Islam itu
beragamanya berat. Nggak ada yang berat, paling enak, rasional, nggak capek, nggak ribet. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, nggak ada yang berat. Sholat nggak ganggu kita kerja, nggak ganggu kita beraktivitas. Nggak ada yang protes, nggak ada yang demo. Sampai orang-orang yang bergiat di dalam hak asasi manusia itu tidak ada yang menyalahkan. Karena tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap perintah Allah tidak akan mengganggu aktivitas manusia dan tidak membebani manusia. Taklilut takali, sedikit pembeban. Lihat sholat. Nah, kenapa sholat itu berulang-ulang? Gitu. Karena manusia ini makhluk yang kompleks. Makhluk yang kompleks. Kalau yang lain juga dikasih kebebasan. Semua ijbar, tunduk, nggak dikasih hak inisiasi sedikit pun. Kayak anggota DPR, nggak dikasih tuh. Hari ini istirahat dah. Apa? Muter mulu kata Bumi tuh. Wah kacau. Bulan ngambek. Iya. Bayangin kalau bulan ngambek. Oh matahari udah sewot gitu kan? Enggak, cuma manusia. Manusia makhluk yang kompleks. Maka Allah perintahkan agar hidupnya tercipta kestabilan secara fisik dan non fisik, zahir. Kenapa fisik? Sholat itu bergerak. Karena orang yang bergerak itu menstabilkan emosinya. Itu Islam mengajarin. Rohaninya terpaut dengan Tuhan. Jadi sholat itu diulang terus selama kita hidup. Biar stabil, karena manusia kompleks. Biar dibalansing. Semua itu dibalansing Allah. Jangan dikira nggak dibalansing. Matahari, bulan, itu ada gerhana, itu bukan semata-mata hukum alam semata. Punya fungsi dan tujuan. Dibalans. Mobil aja udah banyak. Mobil, motor. Ini scoring namanya ya, scoring balance. Jadi di scoring balancing. Makanya kalau orang kagak di scoring balancing melalui sholat, itu hidupnya ngeye, singit gitu loh ya. Iya, oleng, kapal oleng jenderal. Sholat. Orang biar kagak paham sholat bacanya, apalagi paham, itu tenang, nyaman. Itu tuh Allah nyuruh kita, Rasulullah mempraktekkan nyaman. Punya dunia santai, nggak punya dunia santai, nyaman. Mau berasa kusuk. Kalau kuyang mau wajib, karena kita manusia. Yang wajib. Kenapa? Kalau nggak mau puyeng jadi malaikat. Iya, anjing proposal. Dan berubah ya Allah. Karena kita punya hawa nafsu. Jadi biar balance gitu. Keinginannya scoring balancing ya. Jadi tenang ngomong dia. Muter tetap bekerja, tapi nggak berasa terus. Mobil kalau beri scoring balancing kagak enak kayak gini. Iya, singit kan. Lepas setirnya, miring kiri loh. Iya, itu. Yang banyak orang yang justru begitu. Alhamdulillah, ya. Scoring, sholat. Makanya kalau lagi emosi, jalan itu bergerak. Kita sewot nih, ini jalan bergerak. Begitu. Itu menstabilkan. Itu scoring itu, fisiknya scoring. Kalau di scoring saja kan cukup, harus dibalance.
Tetap nggak enak. Ibarat. Makanya begitu. Sholat. Kemudian puasa. Puasa tahun sekali kan ya. Setiap hari yang mana sunnah, Senin Kamis sunnah ayam mulbit. Puasa apa namanya? Iya. Enggak tuh. Enggak apa namanya? Sunnah mau dikerjakan silakan, mau tidak juga silakan. Ramadan wajib setahun sekali. Tujuannya sumu tasihku. Kalau kamu pengen sehat, puas. Oh iya, pabrik aja ada istirahat. Ya kan? Oh ini gabres saja. Iya, gabres. Makan aja kita. Ini kan 24 jam. Giling. Iya, giling aja. Bayangin, kalau 70 tahun, kalau mesin. Bayangin aja kan. Dia turun mesin mau. 100 tahun. Nah itu puasa. Itu untuk menstabilkan, memudahkan apa namanya, memanjakan kembali sel-selnya itu, dipulihkan. Kemudian zakat. Zakat bagi yang mampu, yang nggak mampu nggak wajib. Setahun sekali juga. Haji juga sama, tahun sekali. Bagi yang mampu juga, Allah nggak maksa, Rasulullah nggak maksa. Bahkan wajib seumur hidup cuma sekali. Kalau seandainya dia berangkat haji terus sampai mengalahkan keluarganya yang kelaparan atau tetangganya, pas pada saat labbaik Allahumma labbaik, kata Allah, la labbaik wala sa'daik. Undangan saya itu. Kenapa? Wah, anak ente kelaparan, nggak punya rumah, tanah dijual. Itu jangan bangga dengan orang haji bolak-balik, saya enggak. Umroh bolak-balik, tangganya kelaparan. Jadi umroh dan haji buat prestis. Orang yang pengen haji susahnya luar biasa. Yang banyak duit, yang wajib sekarang. Nah, gitu. Ya, boleh nggak usah berulang-ulang, boleh. Ya, kalau mau berangkat perhatiin dulu tetangga. Begitu, jangan lupa itu. Jangan lupa. Kita seolah-olah kita dengan ibadah, padahal bisa jadi tidak bernilai. Gitu. Ya gitu. Pengen banget orang apa puluhan tahun, berapa orang? Ini udah haji, berangkat lagi nih, karena duitnya ada. Nah itu, nggak ada yang berat tuh jadi umat Islam, enak. Gitu. Bito ati taat, akui aku sebagai Tuhan. Itu. Wala yuqbalu bitta'i wal ya'i min hasafa. Ai laisa laha syafa'atun. Tidak ada bagi diri itu syafa'atun, penebus, pertolongan, patuk balu kemudian diterima. Tidak ada. Apalagi orang kafir yang tidak beriman. Nah, ini bagaimana bagi orang kafir yang kagak punya syafaat? Tapi bagi orang mukmin yang beriman kepada Allah, maka ada nilai syafaat. Orang yang pengen dapat syafaat, dia beriman, gitu, mampu mukhalafah begitu. Kalau nggak beriman, nggak dapat syafaat, bagaimana mau lulus sekolah kalau nggak masuk sekolah? Gitu. Biar geblek banget, tidurmu tapi sekolahnya rajin mah. Ya kan mau bisa baca kayak kagak kayak kan begitu kan ya. Lulus kata gurunya berbosan, bukan lulus kita. Nah, gitu. Jadi nggak masuk surganya juga, ya itu kesian dah. Dirahmatillah. Jadi kelas kita ini kelas surga masuk dirahmatillah. Jangan sombong kita dengan sholat kita, puasa kita. Ya, acur kan sholat kita. Iya.
bahasanya begitu. Kalau dinilai, diverifikasi dengan ilmu, gak bakalan menghantarkan diri kita untuk mendapatkan janji Allah yang bernama surga. Gak bakalan. Tapi itu tadi rahmatnya Allah akan Allah beri. Itu tadi karena tadi keteguhan kita, ketaatan kita, ditomat kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen mendapatkan syafaat, masuk kelas. Kelasnya apa? Iman. Jangan di luar kelas. Kalau di luar kelas tidak berilmu. Jadi masuk kelas lah. Pamalana minas syafi'in, pamalana min syafi'in, maka tidaklah bagi kami min syafi'in, termasuk orang yang bisa atau memberikan syafaat. Wala yukhadu minha adlun, dan tidak diambil atau minha dari diri adlun tebusan. Itu saya tebus ya Allah, nggak bisa. Dia istri saya, dia anak saya, dia mantu saya, nggak bisa. Walahum yunsarun, dan mereka tidak bisa ditolong. Kalau dia beriman baru. Makanya kalau pengen dapat syafaat, dia beriman. Ya itu tadi iman kepada Allah. Yang yumnauna yang dapat dicegah mereka min adabillahi, dari adab, yang dapat menghalangi dari adab Allah. Makanya Nabi itu wala saufa yu'tika rabbuka. Nabi duduk lagi duduknya teman-teman, nangis Nabi tiba-tiba. Pada saat nangis itu harus goyang. Malaikat Jibril diperintah. Ya, Nabi Muhammad kenapa nangis? Saya ingat saudara saya yang bernama Nabi Isa alaihis salam. Ngomongnya begini nih, dan diabadikan di dalam Al-Quran, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Terserah mereka kan. Kalau kamu siksa mereka ya Allah, mereka adalah hamba. Begitu. Jadi Nabi nggak mau berlepas tangan tuh. Itu Nabi Isa, terserah lo mau ngikutin, silakan. Nggak mau ngikutin juga, silakan. Nah, Nabi nggak mau begitu tuh sama umatnya, nggak mau berlepas tangan. Makanya turunlah itu wala saufa yu'tika rabbuka, sampai kau senang. Tidak ada satu umat pun kalau bisa yang tersentuh api. Luar biasa kita punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang senang kita, cinta, bangga gitu. Itu sholawat, taat ya. Resep Rasulullah sama kita. Lagunya orang Cikunir, perawan ya. Pengen surga lagunya perawan. Nanti kalau untungnya nabinya bukan orang Cikunir. Jadi kalau sendiri masih surga. Setelah lu 9.000 pengen surga. Lucu gitu. Paling senyum-senyum doang. Senang kita luar biasa kita punya Rasulullah, punya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal quru apa itu ya? Yang nauna min azab. Wal quru wa id najainakum. Pretelin tuh. Orang kalau udah kagak punya pikiran boleh disebutin gitu. Jadi biar tahu diri orang. Iya. Orang kan ada yang kagak tahu diri juga, benar nggak? Nah, ini pelajaran buat kita dari Allah. Ente bisa mulia tuh ada sebabnya, begitu. Jangan konyol-konyol jadi lurah, nanti ada sebab.
Kita jadi ustaz ada sebabnya, gitu. Itu kata Allah dipretelin tuh. Nanti bisa jadi mulia tuh gini. Ingat bersyukur. Apa susahnya sih negor dia, kan begitu. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan sombong. Di situ kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji itu bermanfaat. Jadi kalau ada orang sombong ingetin, jangan dari ulang. Itu iya. Kita bisa jadi ini, bisa jadi ini, jadi ingetin. Biar dia sadar. Kalau masalah udah diingetin dia sadar makanya itu urusan dia. Nah, ini jadi setiap apapun yang Allah sampaikan dan Rasulullah kerjakan serta praktekkan itu sebuah bimbingan agar kita selamat dunia dan akhirat. Sampai susunannya juga demikian. Jadi nggak barang-barang. Makanya Allah tantang kumpulin jin sama manusia untuk membuat satu ayat. Satu ayat nggak usah pakai satu ginian. Allah juga tahu nggak bakalan bisa. Oke lah, satu ayat sampai wayaki ini kita bisa. Seperti itu. Terbuka, ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahul adzim wa maulana adzim rasulullah lana wa liwalidina amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.